Hit 'em up in the truck. Silakan ketua kelas siapkan show group. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Idea pertama? Dua. Idea? Dua. Alasan suaranya ya? Dua. Aisyah? Hadir, Pak. Aldo? Hadir, Pak. Anggi Saputri? Hadir, Pak. Claudia? Hadir, Pak. Dea? Hadir, Pak. Dimas? Hadir, Pak. Dinda? Hadir, Pak. Elis? Hadir, Pak. Fadli? Hadir. Hadir. Farel? Hadir, Pak. Andy? Hadir. Hadir. Intan? Hadir, Pak. Intan Natania? Hadir, Pak. M. Hafiz? Apa? Aikal? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Kita? Hadir, Pak. Rehan? Hadir, Pak. Sandika? Apa? Apa ya? Sinta? Hadir, Pak. Bulan? Hadir, Pak. Nadir Yudani? Hadir, Pak. Oke, ya. Jadi 3 orang yang hadir ya. Ya, Pak. Orang 1 Saki 2 Alfa ya. Ya, Pak. Oke, baiklah. Berikut kita akan masuk pelajaran ya. Kita akan mengikuti pelajaran dengan judul adalah laju reaksi yang campuran dari yang hari Selasa minggu lalu ya. Hari Selasa kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang teori apa? Tumpahan. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedua berikut adalah kompetensi yang harus kita capai adalah masih sama ya. Pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kedua, merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, peserta didik mampu merancang, melakukan, menyimpulkan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat melakukan percobaan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dirancang. Jadi kalian nanti adalah merancang sebuah percobaan ya untuk membuktikan teori yang kalian dapat dari video yang akan disajikan nanti. Oke, sebelum kita masuk ke video untuk menguji, kalian silahkan buka HP-nya ya. Oke, Bapak kirimkan prepack, bisa prepack dulu untuk kerjakan secara mandiri ya, nggak usah bertanya sama temannya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran. Perhatikan video reaksi kimia beberapa berikut. Yang pertama ada reaksi makanan menjadi basi, oksidasi apel ke api pergerakan besi, kemudiannya macet memasak kayu dan bakar, ya, kayu bakar ya. Oke. Tolong perhatikan ini sama videonya ya. Oke.
Selanjutnya ada UTBK yang didiarin selama hampir sebulan. Di hari ketiga aja, makanan ini sudah mulai berjamur tuh. Dan jamurnya itu makin parah dari hari ke harinya guys. Berapa lamakah kapasitas McDonald bisa menampung minuman? Nah, di video yang diambil selama 7,5 bulan ini, kita bisa lihat kalau perubahan liquid di dalamnya itu bisa merusak kap kertas. Tuh, sampai hijau-hijau gitu ya. Kalian kenal banget lah kalau makanan fast food kayak begini mah pasti gak akan waktu lama buat perubahan busuknya. Dan setelah sebulan, burger sama teman. Oke. Setelah kita perhatikan beberapa video tadi, yaitu yang ada hubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kira-kira sekarang kalian telitilah dengan cermat ya yang tadi, kemudian berikanlah apa kemungkinan yang ada pertanyaan di dalam benak kalian dari video yang tadi ditayangkan dengan materi pelajaran kali ini. Silakan, kalau ada yang bertanya, ajukan pertanyaan, nanti bisa dijawab untuk pada saat diskusinya. Ya, nanti terpecahkan masalah apa yang ada di mana kalian. Mulai dari tadi ada nasi basi, ada apel coklat ya, selai busuk, kemudian ada kembang api, dan ada perkaratan besi, ada yang macet ya, dalam macet, kemudian masak kayu, masak dengan kayu bakar yang potong-potong, dan masak dengan yang sayurnya dipotong-potong. Ya, ada lagi itu masak daging dengan daun pepaya, itu hanya gambar ya, gambar tentang daun daging yang dimasak dengan membungkus daun pepaya. Kira-kira ada pertanyaan yang muncul? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Setahu saya Pak, kalau besi berkarat tuh dia kena air Pak, atau dibiarkan dengan air Pak. Apa hubungannya besi berkarat sama laju reaksi Pak? Dengan cara dia itu membuat project atau penugasan. Nah, ini dia. Itu tugas kalian. Itu membuat project. Project tersebut kalian desain berupa nanti praktikum sederhana yang berhubungan dengan laju reaksi. Kata si Peter tadi, kenapa besi bisa berkarat, padahal pengaruhnya mana? Ke air Pak. Air ya. Kalau kata saya Isa tadi, kenapa sereal ya bisa mengeras, kemudian kalau kita kalau parel kembang api bisa meledak, kalau angin tadi sayur ya dipotong-potong ya, ada tadi kayu mirip dengan semangka kayu sebelum dibakar harus dipotong-potong terlebih dulu. Nah, itu yang akan kalian pecahkan nanti per diskusi kelompok. Oke. Kemudian peserta didik silakan. Ada per kelompok yang dibagi berdasarkan yang kemarin? Sudah Pak. Sudah ya. Berarti kelompok yang ini kelompok 1 Intan Natania dan kawan-kawan itu konsentrasi ya, pengaruh konsentrasi. Yang kedua luas per. Kalau kelompok kita suhu, pengaruh suhu ya. Kalau kelompok Haikal katalis ya. Oke. Kelompok katalis. Nah, sekarang silakan cari dulu yang berhubungan dengan konsentrasi, suhu, katalis, dan luas permukaan pada HP kalian literaturnya. Dan LKPD yang sudah saya bagikan di grup, silakan baca, kemudian barulah kalian merancang proyek apa yang akan kalian lakukan sesuai dengan petunjuk LKPD ini ya. Simak baik-baik tujuan pembelajaran, prosedur kerja di LKPD, lengkapi semua kegiatan dalam LKPD bersama kelompokmu untuk mendapatkan kesimpulan terkait orientasi masalah yang sudah
ditampilkan. Masalahnya udah kali ditanyakan tadi kan, ada nasi basi, kenapa besi merah berkarat, ya kan? Ada suhu tadi kembang api ya. Itu ada jawabannya di masing-masing kelompok yang sudah saya bagi, ya. Oke. Kemudian proyeknya, rancanglah prosedur praktikum dan tugas proyek. Buatlah laporan digital. Ya, saya nak minta laporan dalam bentuk kertas ya, tapi dalam bentuk video pendek dalam kegiatan praktikum yang dikaitkan dengan materi. Ya, videonya harus letak dari tujuan, dari judul sampai ke kesimpulan dan kaitannya dengan materi yang dibahas hari ini. Dan apa tadi masalah yang ada di lingkungan kita tadi, seperti ada yang berkarat, kenapa cuma masih, itu kalian lakukan. Nanti kalian menemukan solusinya dari praktikum yang kalian lakukan. Oke, sekarang silakan kerjakan. Saya berikan LKPD, silakan mengisi LKPD-nya yang sudah selesai ya. Silakan bagian setelah itu ada rancangan kan? Menyusun jadwal, menyusun jadwal, rancanglah mulai dari tahap pelaksanaan perencanaan proyeknya, waktu, tempat, dan serta pembagian tugas. Yang kedua, apa yang akan direncanakan tadi harus dibikin ya, harus direncanakan. Yang kedua, tahap pelaksanaannya ya, tahap pelaksanaannya apa yang akan dilakukan ya. Yang terakhir adalah tahap pelaporan hasil ya, proyeknya ya. Pelaporan karena di sini tugas kita adalah membuat videonya yang kita tayangkan. Jadi kalian nanti menambahkan apa yang kurang mungkin, karena waktu yang singkat ya. Pak, ada kurang videonya ini itu ya, ini itu nanti ditambahkan ya. Perhatikan dengan sama videonya. Oke, sekarang silakan ini dulu. Ada pertanyaan kelompok ini? Ada pertanyaan silakan ya, biar lebih hasil kerjanya yang bagus ya. Pengolahan data itu pembahasan dari praktikum yang kalian lakukan ya, apa yang kalian dapatkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori bukan pernyataan tadi ada berhubungan dengan teori bukan. Kemudian kajilah tentang yang gambar-gambar video tadi, kira-kira nanti masuk di video yang mana sebenarnya pengaruh kali dari kehidupan sehari-hari yang ada dibahas nanti, sehingga apa yang ditanyakan tadi dapat terjawab dengan praktikum sederhana yang kalian lakukan. Oke? Kelompok kita ada pertanyaan? Lagi ngedit video? Iya lagi Pak. Ya, yang bagus estetik mungkin ya. Ya, oke. Kesimpulannya ingat ya, kesimpulan harus mengacu kepada teori. Tujuan ya, tujuan. Namanya kesimpulan harus kenapa tujuan kita melakukan praktikum ya. Kesimpulannya berdasarkan tujuan yang dihubungkan dengan teori itu bukan ya. Deal. Sama-sama ya. Oke. Kedua tanggal 1, 2, 3. Nah, selesai mati. Jangan lupa, jangan sampai terlupakan nanti apanya. Peter berapa? Enggak Pak. Yang paling cepat? Yang paling cepat air panas Pak. Berapa? 1 menit 1 detik. Iya. Oke, yang ke nomor 2? Belum lagi Pak. Oke. Yang lama apa yang kelihatannya? Air dingin biasanya ya. Jadi jelaskan pengaruh suhu. 2 menit 20 detik Pak. Biasa. Berarti paling lama air dingin ya Pak? Iya. Suhu ini tinggi. Nah, makanya baca modul yang saya bagikan, karena ada teorinya di situ. Kenapa pengaruhnya
sama suhu ya, suhu yang tinggi sama suhu yang rendah, kemana pengaruhnya ada di modul dan tadi literasi. Nah ya, nanti itu yang akan kalian bahas. Dan kesimpulan. Mortar, alu, gelas plastik, gelas botol, dan stopwatch. Bahannya yaitu 1 jas full utuh, 1 jas full pecah-pecah, dan 1 jas full halus, dan air. Pertama, siapkan bahan dan alat. Yang kedua, tuangkan air ke gelas plastik dengan ukuran yang ditentukan dan beri tanda pada gelas plastik. Mililiter pada setiap gelasnya. Kesimpulannya, semakin luas permukaan di bidang foto, maka laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin luas permukaan bidang foto akan membuat semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul bereaksi sehingga laju reaksi semakin cepat. Saya dari kelompok konsentrasi ingin bertanya, bagaimana pengaruh luas permukaan untuk meningkatkan laju reaksi? Pengaruh luas permukaan untuk meningkatkan laju reaksi. Oke. Yang ada di kelompok konsentrasi, bagaimana pengaruh luas permukaan dapat meningkatkan laju reaksi? Karena semakin luas permukaan bidang zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Apakah kelompok satu paham? Betul, diulang. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Tengah. Sini. Jangan, ngapain disurut? Ya, sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kelompok luas permukaan. Mereka menanya, Sebelum kita melakukan podcast, siapa perwakilan kelompok pengalaman yang bisa menceritakan pengalaman tentang pembelajaran hari ini? Sedikit saja. Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalamannya, baik yang menyenangkan, membantu atau apa yang terjadi selama kita praktikum atau pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Satu perwakilan aja. Nanti walaupun semuanya nanti dikasih ada survei namanya, survei setelah kalian poster nanti dikasih survei. Ya, nanti ada 2, poster dulu, baru isi survei. Ya, oke. Ayo siapa yang bagi pengalaman? saya mendapat kesan dari praktikum ini senang Pak, senang, asik, bisa diskusi sama bareng-bareng teman, kelompok, dan juga mendapat ilmu Pak. Apalagi kami menggunakan bahan praktikumnya bahan sehari-hari Pak. Jadi kami bisa tahu kenapa besi berkarat, kenapa orang tua kami kalau memotong daging atau memotong sayuran yang kecil. Seperti itulah Pak. Kira-kira ada hambatan nggak selama itu? Hambatannya mirip tidur sih Pak, agak susah Pak, rumit. Agak rumit ya. Oke. Ada lagi? Segitu ya Pak. Oke.
Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, nah, sekarang silakan buka HP-nya. Kita lakukan evaluasi, ya. Evaluasi. Ya, tekan. Yang esai ditulis di kertas satu lembar, lalu difoto, ya, lalu difoto, lalu dikirim, diupload. Ya, nanti kertas itu dikumpul secara manual ya juga. Ada? Kalau esai ya, silakan. Kalau kenapa? Survei ya. Survei kerjakan. Belum juga lagi ya? Siap. Nah, oke. Survei. Oke. Ya. 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 Oke. Oke. Ada? Oke. Ada apa kan? Oke, survei udah? Oke. Ada yang isi survei. Yang pertama kita untuk kesimpulan, ya. Pertama, siapa bisa menyimpulkan apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Kita duluan. Ayo bukan diri, sebutkan. Saudara ya. Yang pertama yaitu faktor luas permukaan, yang kedua faktor suhu, yang ketiga faktor katalis, yang keempat faktor konsentrasi, Pak. Oke, silakan. Berikut siapa yang bisa menjelaskan apa pengaruh faktor konsentrasi terhadap teori tumbukan? Ayo, kelompok satu. Bagaimana pengaruhnya terhadap teori tumbukan? Kesimpulan atau siapa yang bisa berikan? Oh, Dimas. Oke. Mengarahkan suaranya. Semakin tinggi konsentrasi, makin banyak kemungkinan untuk melakukan pembukaan efektif, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Oke? Bisa? Nah, ya. Oke, yang kedua, pengaruh luas permukaan. Saya memberikan kesimpulan. Oleh, ya silakan. Semakin luas permukaan bidang bentuk dan padat, semakin banyak tempat kejadian tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya makin cepat. Oke. Yang ketiga, yaitu pengaruh suhu. Siapa bisa? Siapa? Kita lagi? Oke, kita. Bahwa semakin tinggi suhu maka semakin cepat partikel bergerak, sehingga energi melampaui energi yang dibutuhkan agar terjadinya reaksi. Lanjut. Pengaruh katalis, siapa bisa? Oke, Rafli, silakan. Dan yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan atau memperkecil energi aktivasi. Menurunkan atau memperkecil energi. Oke, jadi kesimpulan yang kalian dapat sudah benar, ya. Jadi ingat bahwa konsentrasi yang tinggi mempercepat laju reaksi. Luas permukaannya ukuran satu yang banyak, ya, yang besar atau bentuknya yang kecil, maka akan mempercepat laju reaksi. Kalau suhu Semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksi. Kalau katalis, Menurunnya kan penambahan katalis, menurunkan laju reaksi akan semakin turun, semakin cepat. Ya, oke. Yang tadi yang kelompok 4, siapa yang bertindak sebagai katalis? Cuka atau Beckley? Bukli suka. Ayo, Beckley apa Cuka? Bukli. Baik, ya, cuka adalah penyebab terjadinya korupsi atau
Karena. Kira-kira masih ada pertanyaan yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak ada? Oke, ya. Untuk tugas selanjutnya silakan baca modul atau buku cetak yang berhubungan dengan materi kita berikutnya, yaitu tentang laju reaksi dan kode reaksi. Ya, itu adalah hitungan. Ya. Oke, silakan nanti pelajari di rumah dari modul atau buku yang telah ada. Minggu depan kita lanjutkan. Kemudian seputar kelas silakan tutup pelajaran hari ini. Syukur. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan boleh keluar menggunakan yang tertib ya. Survei lingkungan tadi jangan. Ya. Nah, oke.